Ini berawal dari adegan terlihat kedua pasangan muda-mudi sedang berselancar di salju. Saat berhenti, wanita itu meminta izin untuk pergi ke toilet. Sang pria pun pergi untuk mengecek ke dalam sebuah toilet. Dia memastikan jika toilet itu kosong dan mengizinkan wanita itu untuk ke toilet. Ternyata ada wanita lain di toilet tersebut. Dia pun mendekati wanita itu dan berkata, "Tolong saya sedang diculik. Nama saya Natasha Kampus." Tiba-tiba pintu dibuka dari arah luar. Natasha pun terlihat panik. Kemudian adegan pun flashback ke masa lalu. Di pagi itu, sebelum pergi ke sekolah, Natasha dimarahi ibunya dikarenakan matanya terlihat mengantuk akibat ayahnya membawa Natasha ke bar tadi malam. Ibunya mengatakan jika ayahnya terlambat mengantar Natasha pulang. Dari sini bisa diketahui jika ayah dan ibu Natasha telah berpisah atau bercerai. Natasha mengatakan jika dia tidak ke bar semalam. Merasa dibohongi, secara refleks ibunya menampar wajah Natasha. Ibunya merasa bersalah dan meminta maaf. Tetapi Natasha tidak menghiraukan ibunya dan pergi. Natasha terus berjalan dengan keadaan sedih. Tiba-tiba di tengah perjalanan keluarlah seorang pria dewasa dari mobil van putih. Dia menarik paksa Natasha masuk ke dalam van itu. Natasha hanya bisa berteriak dan meminta pertolongan. Di seberang jalan ada gadis kecil yang melihat kejadian itu. Mobil itu pun pergi membawa Natasha. Sesampainya di rumah, pria itu membawa Natasha ke dalam. Dia memasukkan Natasha ke sebuah ruangan kecil dan menguncinya dari luar. Pria itu keluar menuju ke atas, mengunci kembali pintu selanjutnya. Ruangan itu jauh berada di bawah rumah. Natasha pun tersadar. Dia berusaha membuka pintu ruangan itu, tetapi itu hal yang sia-sia. Tak lama berselang, pria tadi datang kembali. Kali ini dia membawakan kasur dan makanan untuk Natasha. Natasha berkata jika dia ingin bertemu dengan ibunya. Pria itu tak menghiraukannya dan langsung keluar. Di gelapnya ruangan, Natasha si kecil cuma bisa bersedih dan terus memanggil mamanya. Di hari ketiga, pria itu membacakan dongeng untuk Natasha. Setelah itu pria itu pun segera pergi. Sesaat sebelum pergi, Natasha meminta ciuman sebelum tidur karena ibunya sering melakukan itu. Pria itu pun masuk dan mencium kepala Natasha. Berita hilangnya Natasha telah tersebar di media. Natasha hilang tanpa jejak. Pencarian kepolisian pun belum menemukan apa-apa. Ibu Natasha pun terlihat sedih. Di hari yang lain, pria itu dikunjungi oleh ibunya. Ibunya memasak untuknya hari itu. Di malam harinya, mereka berdua melihat berita hilangnya Natasha di televisi. Ibunya pun berpendapat, jika alasan penculikan itu pastinya memanfaatkan anak itu untuk hasrat seksual. Pria itu pun menjawab, siapa yang tahu? Mungkin dia gila. Sang ibu tidak sadar jika anak di sampingnya lah sang pelaku penculikan itu. Di lain hari, pria itu marah kepada Natasha karena Natasha menangis. Natasha menangis karena pria itu mengatakan jika kedua orang tuanya tidak mau menebus Natasha. Pria itu berkata jika kedua orang tuanya tidak memperdulikan Natasha. Setelah keluar, terlihat pria itu menutup semua arah jalan masuk menuju ruangan itu. Dia terlihat hati-hati dan teliti agar ruangan itu tetap tersembunyi. Saat pria itu sedang minum kopi bersama nenek dan ibunya, polisi datang untuk mengecek van putih miliknya. Lalu polisi pun bertanya, pada tanggal 2 Maret jam 7 sampai jam 8 pagi, kau berada di mana? Pria itu pun berkata, aku berada di rumah. Ada yang bisa memastikan alibi tersebut? Tanya polisi. Tidak pak, karena saya tinggal sendirian. Nenek dan ibu saya hanya datang untuk berkunjung, jawab dia. Kedua polisi itu pun segera pergi. Di kemudian hari, pria itu memasang jam dan mic speaker agar dia bisa mendengar dan berkomunikasi dengan Natasha dari atas. Hari pun berlalu. Tepat 183 hari atau 6 bulan Natasha diculik. Natasha mulai membuat teman-teman imajinasi untuk menghilangkan jenuh kesendiriannya. Di suatu momen, Natasha membuat tangannya seolah-olah sedang sakit dan harus segera pergi ke dokter. Melihat hal itu, pria tersebut pun memeriksa dan menyadari jika Natasha menggunakan makanannya untuk membuat hal itu. Pria itu pun marah dan tidak memberikan makanan kepada Natasha. Karena hal itu, Natasha pun berteriak minta tolong sekerasnya.
pria itu mengatakan jika tidak akan ada orang yang mendengarnya, dan dia menunjukkan pintu coran yang telah dibuatnya. Natasha berusaha kabur dan berkata, "Lepaskan aku." "Tidak. Kenapa aku harus melepaskanmu setelah membuatkanmu kamar yang bagus?" Dari sini bisa disimpulkan jika ruangan itu memang sengaja dibuat dan diletakkan jauh di bawah rumah. Penculikan ini memang sudah direncanakan. 4 tahun pun berlalu. Natasha terlihat sudah dewasa. Dan kenyataan pahitnya, ternyata dia masih diculik. Hari itu Natasha untuk pertama kalinya menstruasi. Dan dia membutuhkan tempat yang lebih luas untuk membersihkan dirinya. Dia membutuhkan kamar mandi di lantai atas. Dan dengan berat hatilah untuk pertama kalinya pria itu membawa Natasha naik ke atas. Dan dia pun terus mengawasi pergerakan Natasha. Melihat pertumbuhan rambut Natasha yang begitu panjang, pria tersebut pun mencukur habis rambut Natasha. Di hari yang ke-1837, atau bisa dikatakan 5 tahunan, Natasha merayakan Natal di ruangan kecil miliknya. Dia tampak bahagia. Dia merayakannya bersama pria itu. Sepertinya dia lupa kalau dirinya sedang diculik. Mengingat akan hal Natal, dia mengatakan jika dia merindukan keluarganya. Pria itu pun menjawab, "Keluargamu sudah mati. Keluargamu satu-satunya sekarang adalah aku. Dan akulah yang ada di sini. Dan sekarang namamu bukan Natasha Campus, melainkan Vivi. Dan kau boleh memanggilku Wolfgang," jawab pria itu. Di sisi lain, ibu dan nenek Natasha mengenang dan memikirkan Natasha. Mereka harus menangis memikirkan hari di mana Natasha diculik. Saat Natasha membantu pria itu membenahi rumah, secara tiba-tiba pria itu memperbolehkan Natasha tidur bersamanya di atas malam nanti. Malam pun tiba. Sebelum tidur, pria itu mengikat tangan Natasha di tangannya. Dan tertidurlah mereka berdua. Di lain hari, pria itu pergi ke sebuah klub. Di sana dia berjoget dengan seorang perempuan yang seksi. Hal itu membuatnya horny. Dan kemudian langsung pulang menuju rumahnya. Pria itu kembali membawa Natasha untuk kembali tidur bersamanya. Kali ini dia tidak hanya tidur. Pada hari ke-2029, Natasha pun sudah mulai dipercaya oleh pria itu untuk memasak atau apapun itu. Tetapi tetap saja, Natasha masih seperti seorang tahanan. Perlakuan-perlakuan jahat masih sering diterimanya. Hingga suatu hari dia diajak berbelanja di supermarket. Dia sangat senang, dan di sana seharusnya dia punya kekuatan untuk lari dan meminta pertolongan. Tetapi Natasha tidak melakukannya. Terlihat jelas keraguan di raut wajahnya. Dia hanya bisa menyesal ketika sesampainya di rumah. Suatu hari dia mendengar cerita di radio tentang hilangnya dirinya yang terpenjam. Sekian tahun tak ditemukan kabar. Sangat menakutkan, ungkap penyiar radio itu. "Aku di sini dan aku masih hidup," ungkap Natasha. Di suatu malam sebelum eksekusi, Natasha bertanya kepada pria itu, "Mengapa kau menculik dan memilih diriku?" Pria itu pun menjelaskan. Pria itu menyukai senyuman milik Natasha. Saat pria itu melihat Natasha pertama kali di toko milik ibunya, dia pun mulai merencanakan dan mendesain ruangan. Dari bulan Juni hingga Maret, total 9 bulan dia membuat ruangan khusus Natasha. Dia harus membeli bahan di toko yang berbeda dan membuang material sisa di tempat yang berbeda pula. Semua dilakukannya hanya untuk Natasha. Merasa frustasi dengan keadaannya, Natasha tiba-tiba memutuskan untuk bunuh diri. Ia membakar semua tisu toilet dan menghirup asap yang tercipta dari hasil pembakaran itu. Merasa tidak kuat menahan sakit, dia pun mematikan kembali tisu yang terbakar tadi dan mencoba menghilangkan asap dan baunya agar tidak tercium pria itu. Tetapi aroma tersebut masih tercium oleh pria itu. Betapa marahnya pria itu. Dia mengetahui jika Natasha akan bunuh diri. Natasha pun tak lepas dari tamparannya. Salju pun kemudian turun. Pria itu menepati janjinya tempo dulu. Dia mengajak Natasha untuk pergi berski. Setelah selang beberapa waktu berskiria, meminta izinlah Natasha untuk ke toilet. Flashback kembali ke awal film. Pria itu pun memeriksa ke dalam toilet. Merasa kosong, dia pun memberi izin kepada Natasha. Ternyata di sana ada wanita lain. Natasha pun mendekati dan meminta pertolongan jika dia sedang diculik, dan dia pun menyebutkan namanya. Tetapi apa yang terjadi? Wanita itu tidak mengerti apa yang dikatakan Natasha.
Dikarenakan dia tidak mengerti dengan bahasa Inggris. Melihat wanita itu keluar dari toilet, pria itu pun cepat-cepat membawa Natasha pergi. Sampai mereka di rumah, pria itu menanyakan apa yang terjadi di toilet. Natasha berkata jika tidak terjadi apa-apa. Tapi pria itu tidak percaya. Dengan kasarnya dia pun menyiksa Natasha kembali. Di lain hari, saat Natasha membantu pria itu di halaman belakang, tiba-tiba ada seorang wanita yang juga menggunting tanaman melihat mereka berdua. Pria itu tampak mendekap Natasha secara tiba-tiba. Natasha tampak kesal dengan dirinya sendiri. Dia menyalahkan dirinya karena tidak bisa berteriak dan berbuat apa-apa. Di lain waktu, pria itu akan menjual mobil van miliknya untuk menambah sedikit uang. Dia menyuruh Natasha untuk membantunya membersihkan van itu. Saat Natasha mulai membersihkan mobil itu, dia melihat jika pagar di depan tidak terkunci. Saat pria itu menerima telepon dan masuk ke dalam rumah, Natasha pun tanpa pikir panjang memanfaatkan momen tersebut. Dia berlari ke arah pagar, dan dia pun berhasil keluar dari rumah itu. Dia pun berlari sekencang-kencangnya. Pria itu pun kembali dan mendapati jika Natasha telah kabur. Natasha pun berlari hingga sampailah ia di rumah seorang wanita tua. Di sana dia meminta pertolongan untuk menghubungi polisi. Dia menyebutkan namanya dan menjelaskan jika dirinya telah diculik. Tak lama berselang pun kepolisian pun datang. Natasha memberikan informasi jika namanya Natasha Campos, dan dia telah diculik selama 8 tahun yang lalu. Di sisi lain, pria penculik itu terlihat berlari ke arah rel kereta. Dan kemudian pun dia membaringkan dirinya. Ternyata pria tersebut melakukan bunuh diri. Setiba di kantor polisi, Natasha pun dipertemukan dengan ayah dan ibunya setelah 8 tahun. Mereka pun berpelukan dengan haru dan sedih. Hal itu pun menarik media dengan viralnya. Di akhir film, Natasha pun berkata dalam hati, "Itu sudah jelas, hanya satu yang akan bertahan hingga akhir." Begitulah kira-kira film 3096 Days yang telah saya rangkum. Semoga teman-teman semua suka dan mengerti apa yang telah saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Ciao.